Selamat siang, perkenalkan nama saya Sebastiana Lamire. Di sebelah saya, Saya Nisa Diwahyuningsi. di sini saya akan bertanya sama Nisa. Oke, boleh. Bagaimana Hmm? kamu pertama kali tertarik puisi? Kalau untuk ketertarikan tentang puisi itu berawal dari sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2019. Di situ kan masih masa-masa COVID tuh. Nah, Buset, lama banget. iya kan. Nah, di situ itu aku mengenal seorang penyair yang luar biasa hebat. Keren. Meskipun dari ya cuman dari online gitu, tapi puisinya itu bisa mengena, bisa nancep banget gitu. Gitu. Dari situ sih aku mulai tertarik jadi puisi. Oke. Yang Oke. kedua, apakah ada puisi atau penyair tertentu yang memberi inspirasi atau pengaruh kamu? Nah, tentu saja untuk yang pertama kali saya mengenalkan saya tentang puisi yaitu beliau yang dari Kalimantan itu meskipun dari online gitu kan. Lalu untuk yang lain-lain ada juga seperti Yahya Anwar, terus habis itu ada juga Firsa Besari, terus ada juga kayak apa ya? eh ada siapa itu? Presiden penyair Indonesia, dia adalah Bapak Khalzul Mahdi. Yang ketiga, Ya, boleh. bagaimana kamu mendefinisikan keindahan dalam puisi? Kalau untuk keindahan dalam puisi itu kan relatif. Setiap manusia itu mendefinisikan tentang keindahan itu berbeda-beda. Ya. Seperti nih, contoh, kita itu suka dengan seseorang. Meski bagi banyak orang itu dia itu dikatakan jelek, tapi kalau kita menyukainya, di situ kita bakalan berpikir bahwa dia itu adalah orang paling cantik. Begitu. Yang keempat, Boleh? apakah kamu memiliki tema atau gaya puisi favorit? Kalau untuk itu pastinya punya. Kalau untuk dari sekian banyak puisi-puisi yang aku punya nih, Hmm. untuk genre atau tema puisi itu lebih ke elegi sama religi. Jadi lebih ke seimbang aja gitu tentang ketuhanan dan juga tentang kesedihan. Yang berikutnya, Ya, bagaimana proses kreatif kamu dalam menulis atau mengeksplorasikan puisi? kalau untuk dari menulisnya sendiri, untuk pertama-tama aku itu secara spontanitas ya untuk idenya itu spontanitas tentang apa yang terjadi di sekeliling atau tentang apa yang aku rasakan gitu. Kalau untuk pembuatannya sendiri itu dimulai dari pembuatan judul. Judul adalah hal pertama yang aku buat dalam puisi. Kemudian baru memikirkan tentang isi. Begitu. Keren-keren. Apakah kamu memiliki puisi, kedukaan yang ingin kamu bagikan dengan pendengar? Kalau untuk kedukaan mungkin lebih ke kurang tahu sih ya, itu termasuk duka atau tidak. Tapi kalau untuk puisi yang bisa dibagikan tentu saja ada. Ini Hmm. adalah salah satu puisi yang saya punya, judulnya sangat unik, yaitu judulnya adalah Jangan Berpuisi. Puisi dengan judul Jangan Jangan Berpuisi. puisi, jangan berpuisi. Karya Anissa Dwi Wahyuningsi. Izin membaca ya. Boleh. Jangan Berpuisi, karya Anissa Dwi. Berhenti di antara kalimat-kalimat itu. Jangan beranjak. Meski seolah sesak dalam dadamu. Sekali lagi berhenti. Jangan sakiti bait itu lagi. Sebelum berpulang di tangan-tangan jemari. Tangerang Selatan, 1 Juni 2023. Yeay, keren. Oke, yang Oke. berikutnya. Bagaimana puisi memengaruhi atau mencerminkan pengalaman hidup kamu? Lah, kalau yang itu ya, itu tuh sudah pasti karena bagiku sendiri puisi itu adalah pengalaman hidup. Apa yang aku tuliskan dalam puisi itu adalah apa yang aku rasakan, apa yang aku lakukan, dan apa yang aku pikirkan. Seperti yang aku bacakan tadi, jangan berpuisi. Di situ aku
ingin menyuruh seseorang agar berpuisi, tapi dengan kata jangan berpuisi. Karena begini, yang saya ketahui, yang saya pelajari waktu itu, di saat kita dilarang, di situ kita punya kemauan untuk mencobanya. Jadinya kadangkala kita itu menyikapi sebuah larangan itu seperti sebuah perintah. Oke, yang ke-8. Oke. Apa tentang terbesar dalam mengekspresikan diri melalui puisi? Kalau untuk tantangan dalam mengekspresikan diri dalam puisi. Oke, di situ adalah tantangannya kan. Tantangannya adalah di mana kita harus memilih diksi-diksi yang tepat. Yang di situ bisa menghantarkan maksud tertentu tanpa mengungkap makna tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang berikutnya. Oke, silahkan. Bagaimana kamu melibatkan pendengar dalam pemahaman dan apresiasi terhadap puisi? Kalau itu dari segi pendengar ya, kalau untuk pendengar sendiri itu bukan urusan saya atau urusan kami sebagai penulis. Ya. Jadi sebagaimana kita menjadi seorang koki. Koki itu tugasnya memasak, sedangkan penulis itu tugasnya menulis. Sedangkan audiens atau pendengar itu sebagaimana orang yang memakan masakan koki. Entah itu enak atau tidak enak, ya itu urusannya si penikmat. Jadi itu dianggap itu bagus atau tidak, itu urusan si penikmat. Kita tidak bisa campur tangan di dalamnya. Meski di Betul. dalam situ itu kita bakalan punya kritik yang mungkin tajam, tapi sebenarnya di situ adalah hal-hal yang bisa membangun kita agar lebih baik. Oke, yang berikutnya. Apakah ada acara atau komunitas puisi lokal yang ingin kamu rekomendasikan kepada pendengar? Oke, kalau untuk komunitas itu atau organisasi itu banyak sekali. Ya. Contohnya, seperti kita sendiri ada di dalam Universitas Pamulang, di situ ada Prodi Sastra Indonesia. Itu juga termasuk kan. Lalu untuk komunitas-komunitas luar ada juga yang dinamakan, mungkin kalau kalian suka bermain di media sosial atau di online, itu bisa berkunjung ke Mahligai Puisi. Di situ adalah saya sebagai pendiri atau foundernya. Lalu ada juga komunitas Sastra Senja. Di situ tuh kumpulan penyair-penyair hebat banyak sekali di situ. Lalu ada sastra milenial, itu juga bagus. Banyak sekali menerbitkan buku-buku baru. Juga kumpulan-kumpulan puisi yang gak kalah hebatnya dengan penerbit-penerbit atau komunitas lain. Keseharian kamu apa? Kalau untuk keseharian saat ini sih lebih ke kuliah aja sih ya. Soalnya kan aku juga masih mahasiswa gitu. Di sela-sela menulis itu aku kuliah, bukan kuliah terus sela-sela menulis, bukan ya. Gitu. Jadi sela-sela menulis aku itu kuliah. Terus juga sebagai guru. Begitu. Oke. Cara konsisten sebagai penulis? Kalau untuk cara untuk konsisten itu sih kita kan menjadi penulis itu tugasnya adalah menulis. Jadinya cara konsistennya adalah tetap menulis apapun yang terjadi, apapun yang ditulis, seperti apapun tulisanmu, tetaplah menulis. Ya. Oke. Yang berikutnya. Oke, terakhir nih. Ya, terakhir. Oke. Oh, enggak, enggak. Terakhir nih, suka duka penulis kamu? Kalau untuk sebagai suka duka penulis pasti ada dan itu banyak sekali. Kalau untuk sukanya, kita itu bisa meluapkan apapun tanpa menyinggung siapapun. Ya, meskipun kadang ada yang tersinggung, tapi kita itu bisa membela diri. Itu kan itu karya sastra, bukan kamu, gitu. Jadi, meskipun kita itu sedang gosipin orang atau sedang menyatir lebih ke sarkasme atau satir gitu, atau lebih ngejudge orang atau nyindir lah istilahnya. Itu tuh nggak bakal kena pencemaran nama baik atau gimana gitu. Soalnya itu adalah berupa karya sastra dan karya sastra itu nggak mungkin jadi kayak menyinggung
orang lain. Ya secara personal Iya. gitu. Kalau untuk dukanya itu banyak sekali. Dukanya adalah penulis itu jarang punya duit. Itu aja. Iya benar, serius itu. Hanya untuk literasi sekarang ini itu manusia-manusia atau anak-anaknya itu jarang. Jarang banget yang suka tentang cerpen, puisi atau sebagainya. Gitu. Mereka itu lebih suka ke game, film, meskipun film itu juga termasuk karya sastra, tapi kan berbeda gitu. Perlu tahap-tahap selanjutnya dari karya sastra untuk menjadi film. Jadinya itu tadi untuk penulis-penulis pemula atau amatiran itu susah sekali untuk cari uang, Betul. apalagi punya uang. Iya. Begitu sih. Makasih atas waktunya dari Anissa. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.